Kembali lagi di Lamode Academy Indonesia. Lanjut ya, kita akan lanjutkan tutorial menjahit kita dengan penjahitan tepian kain bisban atau bias serong di bagian lingkaran aksen dari masing-masing lingkaran aksen yang terdapat di baby doll model 1 ini ya. Di sini kita akan jahit terlebih dahulu untuk di bagian lubang lengannya ya, seperti ini. Nah, untuk penjahitannya sendiri di sini kita akan jahit di sepanjang garis baru yang sudah kita buat di sekeliling dari tepian lubang aksen tersebut ya. Di sini sudah digambarkan dengan kapur jahit yang berwarna pink itu ya. Jadi kita akan jahit di sepanjang dari tusuk derujur yang sudah kita lakukan sebelumnya atau running stitch itu. Jadi kita paskan penjahitannya di garis yang sudah kita paskan dengan menggunakan teknik running stitch seperti ini. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, setelah selesai dijahit, kita bisa melepas benang yang kita gunakan untuk pembuatan running stitch sebelumnya ya. Jadi agar benang dari derujur itu tidak mengganggu nanti ya atau mengotori hasil dari jahitan kita, maka setelah menjahit di sini kita sudah tidak memerlukan lagi bantuan dari tusuk derujur tersebut, maka kita bisa mendedel atau membuka derujuran tersebut seperti ini. Lakukan proses yang sama di semua bagian lubang aksen. Setelah kita selesai dengan menjahit tepian dari bisban di seluruh lubang aksen yang terdapat pada baby doll model 1 ini ya, sekarang waktunya kita menyetrika dari masing-masing bagian lubang aksen tersebut dan juga membentuk bentuk dari balutan kain bisban ke tepian dari lubang aksen tersebut. Caranya mudah saja. Di sini ya, kita akan setrika terlebih dahulu jahitan pertama seperti ini, kemudian kita akan balutkan bisbannya ke tepian dari lubang tersebut. Di sini untuk ukurannya jangan terlalu besar karena nanti kalau terlalu besar itu kurang bagus ya. Jadi paskan saja di tepian dari lubang aksen tersebut agar bentuknya nanti sama. Jadi di sini hasil akhir dari bisban itu sekitar setengah sentimeter saja. Nah, di sini ada sedikit tips untuk mempermudah pekerjaan kita ya dalam membalutkan kain bisban itu di sepanjang tepian dari lubang aksen ini. Di sini yang pertama kita perlu untuk merapikan kampuh dari penjahitan bisban tersebut. Kita samakan bentuknya dengan tepian dari lubang aksen yang ada di lengan ini ya. Kemudian untuk di bagian cekungan yang agak sedikit tajam, jadi khusus di bagian cekungan yang agak sedikit tajam cekungannya itu ya. Di sini untuk mempermudah pekerjaan kita, jika diperlukan kita bisa mencekris atau menggunting-gunting tepian dari kampuh jahitan di lubang tersebut ya, seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, cekrisan ini bisa mempermudah kita untuk pembalutan kain bisban di sepanjang tepian dari lubang aksen ini ya. Jadi dicekris-cekris seperti ini, kemudian lanjutkan prosesnya dengan membalut bagian tepian dari lubang aksen ini dengan menggunakan kain bisban. Nah, di sini selanjutnya kalau sudah, kita akan mulai membentuk bagian yang akan kita balutkan ke tepian dari lubang aksen ini ya, untuk mempermudah dan juga merapikan hasilnya. Di sini kita bisa menggunakan bantuan dari setrika terlebih dahulu ya untuk membentuk jarak dari pelipatan bisban tersebut. Jadi agar jaraknya itu sama, kita akan gunakan setrika terlebih dahulu seperti ini ya. Kita bentuk dulu. Kalau kita sudah suka dengan bentuknya, dengan ukurannya, maka kita bisa lanjutkan dengan proses berikutnya. Jadi seperti ini ya, ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video.
Nah, setelah kita sudah menentukan bentuk dari balutan dari kain bias itu ke sekeliling dari lubang aksen tersebut, di sini kita akan selesaikan di bagian belakangnya. Di bagian belakang, di sini aku potong sedikit ya untuk lebar dari kain biasnya atau dari bisbannya karena terlalu lebar. Kalau kain bisbannya itu terlalu lebar, nanti untuk penyelesaiannya pun juga akan sedikit lebih susah ya. Jadi di sini untuk mempermudah prosesnya, aku kurangi lebar dari bisbannya, aku sisakan sekitar 2 cm saja, kemudian aku lipat ganda seperti ini. Jadi lipatan pertama masuk, kemudian dilipat lagi, dan pastikan kalau lipatan kedua itu ukurannya jauh lebih lebar dari lipatan yang ada di depannya ya, karena kita perlu untuk menjahit lipatan kedua itu dari area depan. Dari jahitan area depan itu di bagian celah-celahnya kita akan jahit di situ dan kita tembuskan ke bagian lipatan kedua dari kain bias ini ya, seperti ini. Jadi pastikan untuk lipatan kedua di belakang itu lebarnya harus jauh lebih lebar dari ukuran lipatan bisban yang sebenarnya yang ada di depan ya, yang kelihatan dari depan seperti itu. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, di sini kalau sudah dilipat, kita bisa mengamankan posisinya itu dengan menggunakan jarum pentul seperti ini. Kamu juga bisa menyetrika di bagian belakangnya dalam proses ini, tapi di sini aku akan langsung mengamankan posisinya dengan menggunakan jarum pentul seperti ini. Ini aku gunakan hanya untuk sementara saja ya, untuk memastikan kalau ukuran dari lipatan kedua bisban di bagian belakang itu sudah sesuai, sudah jauh lebih lebar dari ukuran lipatan bisban yang nampak dari depan. Seperti ini. Kalau memang sudah, di sini aku akan mulai mengamankan posisinya dengan menggunakan teknik tusuk terujur lagi agar tidak bergeser posisinya. Jadi di sini aku sarankan kalau misalnya kamu masih belum pede dengan menggunakan jarum pentul, aku sarankan untuk menggunakan teknik tusuk terujur. Tidak apa-apa kita menginvestasikan sedikit waktu untuk menderujur posisi tersebut ya, tetapi nanti hasilnya sudah pasti, hasilnya tidak akan bergeser ketika dijahit. Karena kalau kamu menggunakan jarum pentul seperti ini, kemungkinan untuk bergesernya itu sangat besar ya. Jadi di sini untuk beginner seperti kita, aku sarankan kalau sebaiknya kita gunakan teknik tusuk jarang atau tusuk terujur seperti ini ya, atau running stitch. Nah, di sini aku setrika terlebih dahulu dari bagian depan, kemudian aku akan langsung amankan dengan menggunakan tusuk terujur untuk posisi lipatan kedua dari biasnya sebelum kita jahit. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video.
Nah, jadi itu tadi ya langkah-langkah untuk penyelesaian lubang aksen dengan menggunakan penyelesaian sistem rompok. Lakukan hal yang sama di semua lubang aksen yang terdapat di baby doll model 1 ini ya, baik di bagian lengan, di bagian celana maupun di bagian belakang dari punggung. Prosesnya sama semua ya, seperti yang sudah dicontohkan di video barusan. Nah, nanti kita akan jahit di sepanjang celah-celah ini ya, di sepanjang celah-celah dari lipatan rompok yang ada di depan ini. Lakukan hal yang sama di semua lubang dan kita akan langsung jahit dan selesaikan pembuatan rompok untuk penyelesaian masing-masing lubang aksen ini di video berikutnya ya. Langsung saja kalau begitu kita ketemu lagi di video berikutnya.